bagaimana teman-teman memanage learning itu seperti apa. Askiosaria ini unik memang dan luar biasa. Marketing itu kita bisa baca karakter orang, Cak. Iya, karena Bapak ketemunya banyak orang. Ambisi itu perlu, tapi ambisi yang positif ya. Harus punya kosakata yang banyak. Ini nggak original. Pakai ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. sore, Insan Askrindo Syariah dan sahabat suara. Perkenalkan aku Caca yang akan menemani teman-teman semua di sini di Suara Podcast, sudut cerita inspirasi yang akan mengulik cerita orang-orang di balik Askrindo Syariah. Pada kesempatan kali ini kita bersama salah satu tokoh inspiratif yang tentunya juga pimpinan unit kerja di Askrindo Syariah, yaitu Pak Tommy Aryansyah. Caca. Halo, apa kabar Pak Ya, Tommy? baik, alhamdulillah, Cak. Gimana, Cak? Alhamdulillah Pak Tommy. Pertama kali mohon maaf kalau saya buru dikit nih. Iya Pak Tommy ini orangnya sibuk banget. Jadi aku Aduh, minta makasih juga. Bapak udah hadir di sini. Alhamdulillah dikasih waktu. Alhamdulillah. Bapak boleh Makasih kenalin diri Bapak secara singkat. Oke. Apa yang Bapak kerjakan di sini? Ya, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tommy Aryansyah. Dari awal saya masuk itu tahun 2013 ya, Cak. Pak Cabang Bandung. Kemudian diamanahi beberapa kali lah oleh manajemen itu ya. Pak Cabang Bandung, kemudian ke Sekper, rangkap subrogasi, terus balik ke Bandung lagi, megang cabang gitu kan ya. Terakhir di masa-masa dirut yang sebelumnya itu sudah megang KCU nih, Cak. Jadi KCU, kemudian amanahin jadi Korwil, jadi Des Area, kemudian sampai sekarang di divisi jaringan per akhir tahun 2025 itu loh. Jadi perjalanan saya tuh lumayan panjang, Cak. Tapi semua itu kecuali Sekper ya, itu semua di passion saya di marketing. Jadi alhamdulillah sekian lama saya berkecimpung di dunia baik asuransi maupun penjaminan saat ini, lebih banyak saya di dunia marketing nih, Cak. Jadi Iya, saya Pak. udah menemukan passion saya di marketing. Itu yang akan saya dalami sampai dengan ya nggak tahu lah ya, sampai saya pensiun mungkin nih kalau memang diamani oleh direksi gitu, Cak. Bapak boleh ceritain nggak apa sih kerjaan Bapak di divisi jaringan dan ruang lingkupnya itu apa aja? Oke. Di jaringan ini pecahan ya, Cak. Pecahan dari bukan pecahan sebenarnya sih. Pekerjaan yang tadi di bawah divisi pemasaran dan pengembangan produk di Pak Irwan itu ya. Itu kan cukup banyak tuh. Untuk membawa cabang-cabang, monitoring pekerjaan dan sebagainya. Makanya dibuatlah suatu unit kerja nih. Unit kerja yang berfungsi untuk memonitoring kinerja cabang, day by day-nya, tiap bulan dan sebagainya. Makanya dulu dibentuklah pertama kali Korwil nih, Cak. Korwil, kemudian Des Area naik lagi jadi unit khusus, kemudian sekarang divisi jaringan. Yang fungsinya apa yang tadi Caca bilang? Pertama, fungsinya kita memastikan secara keseluruhan bahwa kinerja cabang itu bisa tercapai sesuai dengan target. Ya, karena tiap tahun kan pasti ada target RKP dong, Cak, ya kan disampaikan oleh manajemen. Divisi jaringan mencoba memastikan, mengawal bareng-bareng bahwa 100 M-nya Aceh itu tercapai. 20 M-nya Bandung tercapai misal. Nah, itu yang kita lakukan, Cak, di divisi jaringan. Dengan apa? Ada dua fungsi, Cak. Fungsi bisnis atau kinerja dan fungsi operasional. Ini fungsi yang unyu-unyu nih, Cak. Orangnya dikit. Ya, kalau saya lihat ya, Askiosaria ini unik memang dan luar biasa. Dengan orangnya dikit, ibarat orang digencet, dia pasti akan berontak tuh, Cak. Iya. Akan keluar tuh improvisasi, aspirasi yang menurut saya menjadi kekuatan sendiri lah, kekuatan sendiri. Itu yang menurut saya, wah ini mesti ditangani secara serius nih, gitu kan. Jadi ada fungsi kinerja dan fungsi Operasional. Nah, fungsi kinerja itu apa aja sih? Fungsi kinerja itu memastikan cabang-cabang ini dalam melakukan aktivitas bisnisnya itu terkelola dengan baik, Cak. Dengan apa? Pertama, mereka harus bisa membuat pipeline. Pipeline itu apa sih? Bahan-bahan nih. Apa aja bahan-bahan yang teman-teman coba dapatkan di bulan yang teman-teman akan capai. Saya Januari ya, awal Januari apa punya bahan nih. Jangan sampai pada saat teman-teman mau jalankan bulan itu bingung, nggak ada bahan nih, kan akan aneh ya. Satu cabang yang dikasih target dia nggak punya bahan, maka kita paksakan ada namanya
pipeline. Mm-mm. Nah, pipeline itu bagaimana cara mulai dari A sampai Z-nya. Dari awal di fungsionalnya Pak Budi Sanori nih, Pak Budi Sanori, Bagas dan Regita itu berbagi tugas nih, ya, mengawal cabang dengan beberapa agenda nih, Cak. Mm-mm. Pertama, setiap bulan itu kita pasti lakukan review pipeline. Di awal bulan tuh, Cak, mengumpulkan cabang-cabang, kita zoom bareng, terus one on one, kita tanya secara detail, you punya pipeline apa? Mm-mm. Ya, you punya pipeline apa dari itu bulan itu. Kemudian di akhir bulan kita akan lakukan checkpoint. Checkpoint itu apa sih? Checkpoint itu untuk memastikan apa yang teman-teman komitmenkan di review pipeline atau di awal bulan itu bisa tereksekusi dengan baik. Jadi angkanya 10 di awal bulan, ya kalau bisa maksimal juga 10 di akhir bulan. Bahkan lebih kita harapkan kan ya. Iya. Nah, antara review pipeline sampai checkpoint itu kan ada waktu tuh, Cak. Ada 2 atau 3 minggu lah yang aktivitas teman-teman tuh kita akan pastikan teman-teman tuh punya planning yang baik. Mm-mm. Dengan apa? Kita ada namanya tools, Cak, yang kita buat. Ya, namanya CRM. CRM itu Customer Relationship Management. Tapi kalau kami di dalam tools itu kami namakan KORMA, koordinasi marketing. Jadi di situ semua mulai dari BM, KPP, marketing itu harus mengisi, Cak. Mengisi aktivitas, planning dan aktivitas. Planning harian, planning mingguan, planning bulanan. Di planning bulanan diturunkan dalam planning mingguan. Planning mingguan diturunkan dalam planning harian. Jadi nggak ada lagi tuh teman-teman yang merasa Apa ya kerjaannya gitu. kerjaannya gitu. Kayak kalau kadang-kadang bangun tidur tuh, aduh hari ini saya mau kemana ya? Saya mau ngapain? Nggak ada lagi cerita gitu, Cak. Jadi breakdown semuanya. Sudah di listing, udah di breakdown hariannya. Jadi nggak ada lagi orang tuh bangun tidur, saya mau kemana, mau ngapain? Nggak ada lagi cerita tuh. Semua udah terplanning. Kalau perlu kita kasih alarm tuh, tet, lo harus kesini gitu kan. Iya. Itu fungsinya CRM itu. Jadi yang selama ini mungkin 2-3 tahun belakangan teman-teman nggak punya satu aktivitas planning gitu ya terhadap suatu strategi bisnis, itu nggak ada lagi tuh cerita. Kita paksain tuh, Cak, anak-anak muda ini lah ya, rata-rata masih anak muda lah, KP marketing kita itu kan, lu harus punya planning. Mulai lu bangun tidur sampai tidur lagi harus punya planning gitu. Ya, itu yang teman lakukan. Jadi CRM itu memastikan apa yang teman-teman rencanakan di awal bulan akan tereksekusi di akhir bulan. Nah, sudahlah kita melakukan itu semua, checkpoint nih, Cak. Yang tadi saya bilang, aktivitas checkpoint itu dilakukan oleh timnya Pak Budi Sanori ini untuk memastikan apa yang teman-teman janjikan di awal bulan, komitmen di awal bulan itu terachieve. Kalaupun enggak, kita tanya kendalanya apa nih? Iya, bisa dievaluasi. Bisa dievaluasi. Oh, Pak, kayaknya track carry over nih di bulan berikutnya. Kenapa track carry over? Gitu. Dan kalaupun track carry over, kita pastikan carry over ini nggak track over lagi, Cak. Harus dieksekusi di bulan tersebut. Gitu loh. Nah, kan udah 3 aktivitas, Cak ya. Review, CRM, checkpoint. Nah, bagaimana melakukan evaluasi? Ada namanya BPR, Cak. Apa tuh, Pak? Business Performance Review. Oke. Yang kita lakukan bersama-sama nih, ada BOD, PUT lainnya kita undang. Tiap bulan. Tiap bulan berikutnya ya, di awal bulan berikutnya. Fungsinya apa sih katanya? Fungsinya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kita di bulan sebelumnya. Kalau ada penurunan, apa sih penurunan produksi itu, teman-teman? Misalnya? Apa sih yang menjadi concern mitra kita, menjadi komplainan mitra kita? Gitu. Oh, ternyata memang bisnisnya lagi turun, Pak. Kan bisa tercermin di situ tuh. Bisa kita teman-teman sampaikan. Ini masih ada kendala ini nih. Bisnis kita memang lagi nggak banyak. Klaim kita lagi banyak dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita obrolkan di dalam BPR itu. Nanti yang lead kami dari divisi jaringan yang akan menjadi tempat diskusi adalah direksi itu. Dan sebenarnya PUT-PUT lain yang terkait misalnya pemasaran, operasional, klaim dan sebagainya, keuangan, IT, semua kita punya tanggung jawab yang sama-sama nih, Cak, untuk memastikan target yang diberikan oleh kan kita turunan nih, Cak, mulai dari induk kan, kita punya target terhadap manajemen pasti turunin ke bawah nih. Nah, bagaimana target-target yang diberikan oleh induk dan ke manajemen itu akan tercapai?
Misalnya IJK sekian ratus miliar. Nah, itu bagaimana teman-teman tuh mencapai itu semua? Nih, kita kan satu tim. Ya, jadi semua harus terlibat. Semua harus tahu masalahnya. Semua harus ikut terlibat dalam hal memecahkan solusi. Mencari solusi. Bareng-bareng kita lakukan itu. Itu lakukan tiap bulan. Ya, melakukan evaluasi itu, Cak. Nah, itu fungsinya dari Pak Budi Sanur itu fungsional bisnis. Nah, satu lagi Atau Pak, yang satu lagi operasional. yang operasional. Sebenarnya fungsinya itu sebenarnya ada dua sih. Quality assurance terhadap akseptasi. Bagaimana kan ada Mas Anjas, Mbak Winda, sama Mbak Frida nih. Unyu-unyu juga. Unyu-unyu juga sama, pokoknya kita tim hore lah. Tim hore tapi minta tanggung jawab besar. Kenapa? Kita ada 16 cabang loh, Cak. Iya. 16 cabang, ada 25 KPP, totalnya 41. Itu kita naungi, harus kita monitor bareng-bareng dan sebagainya. Bagaimana memastikan mereka itu bekerja dengan baik. Nah, selain kerja dengan baik, apa sih yang harus diperhatikan? Dari kualitas, Cak. Kualitas akseptasi juga harus diperhatikan. Dari apa? Mungkin dokumentasinya, persyaratan-persyaratan harus termenuhi, supaya apa? Kalaupun nanti ada masalah di kemudian hari, dokumen itu ada, dokumen itu valid, dokumen itu lengkap gitu loh. Dan memang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Jadi nggak ada masalah hukum, nggak ada masalah apa kemudian hari. Secara administratif aman gitu ya, Pak? Aman, secara persyaratan juga terpenuhi. Jadi nggak ada lagi, comply lah. Kita harus patuh ya terhadap regulasi dan persyaratan apa yang disampaikan oleh temuan terpusat. Tentunya itu kan melindungi cabang-cabang juga, Cak. Kalau ada masalah kan, dokumen saya lengkap kok, ada kok, ini valid dan sebagainya. Jadi kalau namanya resiko ya benar-benar karena resiko itu terjadi kan begitu. Kemudian fungsi yang satu lagi itu terhadap anggaran nih, Cak. Bagaimana cabang-cabang melakukan efisiensi anggaran, menggunakan anggaran itu secara tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah. Nggak ada yang salah anggaran, mata anggaran, misalnya salah pemberian dan sebagainya. Itu kita benar monitoring atau over budget. Jadi mudah-mudahan sih setelah ada divisi jaringan nggak ada lagi yang over budget tuh, Cak. Kita akan warning tuh. Hati-hati ya, lampu kuning nih. Bulan ini Anda sudah hampir melebihi anggaran proporsional. Tolong efisien. Kita akan suratin tuh, Cak, cabang-cabang. Masih mengingatkan lah itu. Iya. Jadi nggak ada lagi yang tahun-tahun sebelumnya tuh kaget-kagetan, kok over, kok segala nggak ada lagi, kan kita ada polisinya nih, jaringan ada polisi yang nyemprit. Sekarang ada limitnya nih. Yes, kan ada batasan sama anggaran itu kan, nggak boleh terlampaui, kurang boleh tapi terlampaui jangan, kan begitu. Jadi fungsi di divisi jaringan cukup lengkap, mulai dari kinerja, baik bisnis maupun kinerja dari sisi anggaran. Ini satu mix yang luar biasa, Cak, dengan yang unyu-unyu tadi ya, yang saya bilang tadi. Unyu-unyu tapi kerjanya mungkin orang lain bilang apaan sih divisi jaringan? Jangan salah loh, masuk aja ke divisi jaringan, nggak pusing. Ya nggak, Cak? Iya. Nah, bagaimana? Tapi keren ya, Pak, kerjaannya. Iya, keren sih kalau bagi orang-orang yang suka gitu. Kalau enggak kan jadi mumet. Kalau orang coba aja satu sekali nongkrong seharian, apa ya akhir bulan. Ada yang teriak, banyak kerjaan gue gitu kan. Jadi ada aja, ya. Kita happy aja, Cak. Ya, Bapak selalu happy. Nah, kalau saya apalagi, kalau saya cembet, ya ada sih masa lain. Saya bilang kalau lagi banyak pikiran, lagi banyak agenda dan sebagainya kan pusing juga, Cak. Pusing. Ya kalau saya pusing satu pintu aja tuh, saya diem yang kayak ngerenungi dengan musik pelan-pelan gitu kan. Bapak tahan ya, Pak. Tahan aja dulu gitu loh. Atau saya panggil Pak Busa, teman-teman yang kira-kira dipanggil buat apa? Panggil buat dimarahin. Gue pusing nih. Dari suatu gue nggak, gue lagi pusing nih. Ya paling kita ya nyari ketawa-tawa bareng gitu loh. Oh gitu. Ya gitu. Karena bagi saya seorang leader itu ya harus menunjukkan ketenangan. Kalau kamu nggak tenang, gimana timnya? Iya betul. Kalau nggak happy, gimana timnya gitu. Jadi mereka kan panik juga gitu. Pak Tommy lagi pusing nih kayaknya. Panik juga kan nggak bagus juga buat satu tim. Ya, kita juga harus tegas, Cak. Pada saat kita bersikap tegas, kita tegas. Kalau kita ngayun, kalau kata orang golf ya, golfer tuh swingnya diatur, sticknya diatur, bagaimana cara mukulnya, bagaimana jarak yang mau tempuh. Udah itu aja sih. Ya, tadi kamu bilang Bapak pusing-pusing. Tantangannya apa emangnya di divisi jaringan yang orang nggak tahu? Ya tantangannya itu kan pertama kinerjanya harus tercapai, Cak. Harus achieve. Harus achieve. Achieve pun harus yang clean sheet. Clean sheet itu apa sih? Gak ada masalah. Tercapai, tapi kalau kita meninggal masalah yang menjadi problem di kemudian hari, ngapain? Kan dari sisi kualitas. Iya. Kualitas itu dari mana? Ya orang-orang kita juga berkualitas di cabang. Bagaimana
Saya juga berkolaborasi sama Pak Fajar di SDM. Kasih deh training-training, kasih pembekalan dong. Selain itu juga saya sampaikan Cak ke teman-teman kalau saya lagi nge-zoom bareng ya. Tiap bulan kan saya 2 kali nge-zoom tuh. 3 kali sama BPR. Saya selalu waktu teman-teman, terutama yang berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan marketing dan komunikasi. Saya sampaikan, teman-teman harus banyak pengetahuan, harus banyak ilmu. Saya bilang gitu. Wawasan ya, Pak. Wawasan itu penting supaya apa? Kita punya apa ya? Kadang-kadang mau bicara kita Cak ya. Itu kan ngeliat isi kepala kita nih. Oh, nih orang memang BM-nya oke nih. Kenapa? Jangan salah Cak, kita kan punya kompetitor. Jangan sampai orang-orang yang mitra kita menganggap Ini kurang. pasti kurang nih, diajak Ganti ngobrol politik. tempat gitu ya, Pak. Iya. Atau topik apa yang lagi dibicarain dia nggak nyambung. Nggak nyambung. Betul. Sekarang ini kan orang nggak kayak dulu kita baca koran. Koran tuh Iya. benar-benar kita koran baca. Tiap hari apa? Iya, sekarang Terpampang ya, Pak. gampang banget, nggak perlu baca buka lebar-lebar, cuman scroll aja. Scroll. HP ngelihat, tapi yang benar dibacain itu yang apa ya? Yang kekinian update, Jadi biar selalu relevan nggak sih, Pak? relevan ya. Relevan dan dengan mitra kita, misalnya dengan baik mitra bank, mitra direct atau apapun itu Cak, nyambung Cak, asli. Saya kan ngalamin langsung di lapangan. Harus tahu menempatkan diri juga ya, Pak. Betul. Dengan apa? Dengan wawasan Cak, asli, nggak ada cara lain. Teman-teman yang nggak rajin mengisi pemikiran dengan hal yang positif, pasti nanti dalam hal komunikasi, dalam hal memberikan konsultasi dengan mitra misalnya itu nggak akan ada isinya, dan mungkin orang juga malas dengerin gitu loh. Iya sih. Iya kan, orang yang Kayak ngomong doang gitu, tapi nggak ada iya, isinya. lu omdo doang kan ada kan Iya. istilahnya, omdo doang nih orang nih, ngarang-ngarang aja, nggak ada dasar, nggak ceritanya gitu. Tapi makanya teman-teman harus update. Iya. Ya, dan itu yang sering saya lakukan Cak. Ya kalau lagi iseng gitu, lagi pusing, karena nggak buka Instagram atau status orang tuh ambil yang benar-benar ada Positifnya isinya, ya. positifnya. Ya kan, jadi kalau anak IG tuh yang algoritma kan, kalau saya senang dengan leadership, itu kan keluar lagi, dan saya pikir itu relate kok dengan yang saat ini ada gitu Cak. Aku juga ngelihat Bapak tuh komunikasinya bagus banget. Nggak Nggak juga, mungkin Cak. itu ya, Pak, kuncinya ya. Iya, Nambah wawasan itu ya. nambah wawasan, kemudian kita bisa menempatkan diri, kita bisa, ya ini satu keuntungan bagi saya ya, dan pengalaman saya itu keuntungan jadi seorang marketing itu kita bisa membaca karakter orang Cak. Iya, karena Bapak ketemunya banyak orang. Banyak orang dengan berbagai macam karakter Cak, Berbagai macam suku juga berbagai kan, Pak. suku, ras, agama dan sebagainya. Dan tentunya punya karakteristik masing-masing kan, Pak. Betul, Mbak Caca bisa bayangin kalau kita wawasannya nggak luas, Iya. kita taunya ini aja, padahal Saklek gitu ya, Pak. saklek. Gua bacanya buku ini aja nih, Iya. nggak baca buku yang lain. Akhirnya apa yang kita bicarakan ya buku itu aja. Itu aja. Padahal Nggak belum yang- tentu bisa hanya itu aja gitu kan, Pak. Betul. Ya itu tadi harus menambah wawasan, menambah pengetahuan kita tentang apa sih yang terjadi di dunia saat ini gitu ya. Jangan sampai, ya mungkin Caca pernah lihat tuh Instagram anak-anak sekarang ini kalau ditanya, jangankan yang lama, yang aneh-aneh deh. Nama ibu kota. Ibu kota ini apanya? Mikirnya loh. Itu kan wawasan lagi, Itu Cak. wawasan. Betul. Wawasan lagi. Ini yang ya jangan sampai terjadi lah di kita seperti itu, Cak. Gitu loh, Cak. Kan Bapak ketemu banyak mitra. Banyak ketemu mitra, terus Bapak punya mendengar permasalahan di cabang dan segala macam. Nah, tentang mitra ini nih Pak, gimana cara Bapak menjaga hubungan baik dengan mitra agar mitra itu bisa bekerja sama terus sama Bapak? Gitu ya. Iya. Pertanyaan cuma buat dalam nih. Ya Caca perlu kita nge-screen marketing. Waduh. Biar feeling masuk, Cak. Beneran deh. Karena itu nggak semua orang bisa loh Pak, skill itu. Iya, Ya nggak Pak? betul. Saya ini background teknik loh, Cak. Ya, Iya. kayak Caca juga kan. Aku juga. Ya, teknik. Bapak di Depok. Nah, saya Depok, ya kan. Satu saya teknik, S2 saya ekonomi konsarial. Ya lumayan lah gitu kan effort kita. Prinsip saya satu, Cak. Bagaimana mitra saya happy. Kalau udah kata-kata happy ada di sini, kita mau diakseptasi kek, jangan ngecewain. Mau dia ada klaim, jangan ngecewain. Kalaupun kita harus nolak klaim, kan mengecewakannya. Bagaimana rasa kecewa mereka itu terobati dengan cepat. Gitu.
Jadi kita akan mencari solusi-solusi yang membuat mereka tuh ketawa gitu. Jadi saya selalu ngomong gini nih, kalau misalnya ke mitra nih, ada klaim bos, jangan sampai kopi kita yang tadinya manis jadi pahit nih, gara-gara apa, jadi masalah. Ya, kalau memang ada sesuatu yang tidak bisa kita wujudkan dalam mereka, sampaikan dengan cara yang baik, cara yang mereka bisa pahamin, ya. Dan tentunya saya kayak hal-hal yang tadi bisa membahayakan bisnis kita, saya akan sampaikan di depan, Cak. Dengan apa? Saya sering melakukan refreshment produk. Saya sering ketemu ngumpulin tuh anak-anak tuh. Saya mau bicara ya tentang produk kita nih, supaya nggak ada miss di kemudian hari. Mereka happy, Cak. Oh, ternyata isinya ini ya. Jangan sampai kita memberikan sesuatu tuh pada saat masalah itu timbul. Mereka udah kelabakan dulu nih, gimana bos, gini. Nggak disampaikan di awal sih, kan mereka kecewa tuh. Tapi kalau kita sampaikan di awal, ini ya isi PKS kita. Jadi Ini emang loh. udah ada konteks dari awal gitu ya Pak? Sudah ada konten dan sudah ada ini, Cak. Sudah ada strategi kita. Oh, iya. Supaya Pak di kemudian hari, ya bos kan udah saya omongin. Iya betul. Ya kan, konsekuensinya ini loh. Itu gimana bos solusinya? Nah, itu baru kita ngasih solusi, Cak. Jadi nggak kelihatan kayak menjebak gitu Nggak ya bisa Pak? menjebak, betul. Emang udah diobrolin dari awal. Yes. Karena kan selama ini mungkin paradigma masyarakat ya, atau masyarakat kita, wah asuransi itu nipu. Ah iya. Jebakannya jebakan Batman, banyak banget. Nggak usah, kita fair-fairan aja. Fair. Bos, ini sepakatan kita loh, bos. Ini penawaran saya loh, bos. Mm-mm. Ini yang nggak dijamin, ini dijamin. Ya, sepakat ya, sepakat. Jadi dari awal mereka udah saling tahu. Ya masalahnya kita saat ini kan, kayak kita ngasih aja itu penawaran, kita aja PKS. Tanpa teman-teman tuh tahu isinya loh. Itu yang bahaya, Cak. Itu yang bikin tadi saya bilang, kopi yang manis jadi pahit. Kenapa dari kita sendiri nggak mengantisipasi itu? Betul. Jadi harus ada kerelaan untuk dari awal pun harus menjelaskan sedetail-detailnya ya Pak. Betul. Namanya produk ya, Cak. Ya. Kita kan jualan nih. Kita harus tahu isi produknya itu apaan. Benar. Saya bisa bayangin soal marketing tidak bisa menjelaskan produknya, tidak bisa menjelaskan term conditionnya, tidak bisa menjelaskan ini yang terjamin, ini nggak terjamin loh. Tadi saya bilang jangan sampai orang, wah lo ngejebak gue nih kan. Tiba-tiba lo tolak klaim saya. Itu nggak bagus juga. Dan itu akan melekat tuh, Cak. Orang udah sekali kecewa, itu panjang loh urusan. Tapi kalau happy akan jadi cerita. Word of mouth itu kan itu, Cak. Ya betul. Kita nggak perlu bersusah payah ngejualin. Tapi orang lain yang akan jualin diri kita gitu. Betul, Cak. Dan saya udah ngalamin langsung. Ya, bukan bersama dia ya. Tapi alhamdulillah ya, beberapa KPPM yang dulu area manajernya atau regionnya yang tadinya di Bandung aja, kan saya besar di Bandung sama Jakarta sih. Jakarta nggak lama, saya di Bandung lama. Yang sudah sampai Batam, bagaimana cerita? Oh si Tommy itu begini, oke, jadi bos, gua ketemu nih sama tim lo nih gini nih, siap support katanya, kan enak, enak. Jadi dimanapun teman-teman yang sudah kita bikin happy, di tempat ini mana di Batam kayak kesannya gitu, happy ya. Kesannya happy, wah aksesorisnya bagus, aksesorisnya oke, gitu loh. Nah itu bagaimana? Itu bagaimana kesan kita yang ada di mindset mereka, positioning itu terus pas. Berarti Iskandar Syariah beruntung punya Pak Tommy. Enggak, saya belajar banyak dari Iskandar Syariah malah. Kan? Oh gitu. Karena apa ya? Mungkin ini didikan orang tua juga, Cak. Jangan bikin orang susah. Jangan bikin orang susah. Kan ada saya nggak tahu ayat atau hadis ya, Cak ya. Memudahkanlah urusan orang lain, maka urusan akan dipermudah. Prinsip saya itu aja, Cak. Kalau kita bisa bikin mudah, jangan bikin sulit. Kalau bisa kita kasih solusi, kasihlah solusi yang terbaik. Dijamin asli. Nanti kalau Caca ngerasain di marketing, Cak. Bener, Cak. Wah, ngeliat orang tersenyum gitu ya, ngeliat orang happy. Senang ya, Pak? Oh, senang banget. Senang banget. Ngebantu mitra ngebantu gitu. Mitra. Bawaannya. Iya, benar. Tapi kalau banyak permasalahan juga jadi pusing ya, Pak? Iya. Tapi itu bagaimana manage kan, mana yang priority kan. Oh ini penting duluan nih. Oh ini nanti dulu deh. Karena kalau dibikinin semua, Cak, bisa pecah, Cak. Beneran. Asli. Dan satu lagi ya, kita juga boleh juga terlalu siap ada masalah kita sampai ke direksi. Iya. Kasihin direksi, Bos. Betul. Pikirannya banyak banget. Bagi kita, ya udahlah ini level kita aja deh. Iya. Level kita, level teman-teman, ya selevel PUT lah. Harus ada kedewasaan untuk take decision. Pasti itu. Dan itu dari mana? Dari apa ya? Dari
kemampuan kita baca situasi, bagaimana kemampuan kita untuk apa namanya membuat suatu keputusan yang baik gitu loh, Cak. Oh ini level gua aja deh cukup. Atau kalau saya turun ke bawah ini agak berat nih. Ya udah lah, kita sering main lain aja deh. Itu yang satu wisdom menurut saya, suatu apa ya namanya ya kebijaksanaan kita sendiri. Kebijaksanaan. Iya, nggak boleh ke atas juga, nggak boleh juga ke bawah. Yang bagaimana kita memanage aja tuh, mana yang prioritas, mana yang oh ini take out dulu deh masalahnya, mungkin bisa nanti gitu kan. Tapi tetap menjadi agenda kita gitu, Cak. Tapi aku penasaran, Bapak tuh tipe yang micromanage atau yang suka mendelegasikan? Jadi misalnya Bapak suka manage hal-hal yang kecil nih, Bapak kayak ini banget, greget gitu, misalnya ke Mbak Winda, salah Win ini, udah deh gue yang kerjain gitu. Atau Bapak yang kayak ngasih notes ke Mbak Winda, tapi tetap Mbak Winda yang ngerjain gitu. Bapak tipe kalian mana? Saya senang mendelegate. Senang mendelegate ya, Pak. Kenapa? Saya ingin teman-teman tuh punya wawasan yang sama dengan saya. Iya. Kalau saya semua saya, Cak, mungkin saya doang yang bisa gitu. Iya, benar-benar. Ya kan, itu juga nggak bagus. Salah satu organisasi, satu tim nggak bagus. Ya, jadi bagaimana kita scale up tim kita itu. Ayo, bareng-bareng kita jadi maju gitu. Iya. Jadi bisa semua gitu ya, Pak. Memang ada kalanya saya tegur ada. Mereka mungkin saya ini ya, Cak, sedikit cerita ya. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman baik saya waktu di Bandung, di KCU, di divisi ini gitu ya. Saya menyampaikan, saya mulai dari nol ya. Saya bilang saya akan didik teman-teman dari buat memo. Wah, buat memo gini nih. Lihat aja nanti. Ada aja tuh, Cak. Teman-teman teliti nggak sih baca? Ini hal kecil. Kenapa? Dari memo ini kan teman-teman buat narasi. Kerjaan kita ini penuh dengan narasi. Bener kan, Cak? Apa terjadi? Saya buat kebijakan, saya buat SOP, saya buat ulang jabatan. Apa itu isinya? Narasi semua. Dan harus jelas kan, Dan harus Pak? jelas, clear. Teman-teman harus punya kosakata yang banyak. Dan jangan bisa disalahartikan. Betul. Itu yang pasti, Cak. Jadi, apa yang saya coba sampaikan teman-teman ya, itu insya Allah sesuatu yang berguna. Karena itu pernah saya alamin. Saya juga mulai dari nol, Cak. Jasindo tuh dari MT, dari perusahaan saya lama ya, MT berkembang tuh nggak suatu yang instan, semua terus ada proses dan teman harus menjalani proses itu. Bagi saya ya, kalau nggak ada proses itu rasanya nothing ya, cuma jadi apa namanya ya, sesuatu yang ya pengen instan aja. Apalagi sekarang ada ChatGPT, Cak. Iya, benar. Saya mau bikin ini langsung buat. Saya bilang ini nggak original, pakai ini teman-teman. Kalaupun memang oke lah itu sebagai tools. Itu tools aja gitu ya, aja, Pak. tapi yang membantu kita, betul. tapi otaknya tetap kita. Tetap kita bikin penyempurnaan terhadap apa yang disampaikan oleh ChatGPT. Gitu. Jadi Bapak tuh sebagai leader itu Bapak nge-coach itu bahkan dari hal-hal sederhana tadi kan kayak Kecil. buat memo dulu. Yes. Tapi itu sebenarnya untuk kerangka berpikir bahwa biar bener dulu nih kerjaannya. Benar, betul, Gitu kan, Sa. Karena gini, hal kecil aja teman-teman agak kesulitan dalam beradaptasi, bagaimana hal besar. Dimulai dari yang kecil dulu. Nanti scale apa lagi? Saya kasih kesempatan ini. Dan apa yang terjadi, Cak? Mereka tuh memang akhirnya bisa gitu. Bisa ya. Bisa. Jadi di hal-hal lain pun itu juga works gitu kan. Bener. Ya kan kalau kita nonton Karate Kid kan dari hal yang mudah, Cak. Karate. Dari mulai jemur baju. Iya benar. Dari mulai kan dari hal kecil itu. Yang dia sini nggak paham. Lu lagi ngajarin gua apa sih? Oh iya. Ya kan? Lu ngajarin gua apa sih? Kok belajar jemur, belajar apain itu kan? Meres-meres baju, tapi ada fungsinya. Pasti ada manfaatnya nanti dan itu terjadi saat ini gitu. Mungkin terakhir nih Pak, tips dan trik Bapak untuk young talent dalam mengembangkan karir sebagai leader. Oke. Yang pertama harus sering-sering baca, Cak. Wawasan ya Pak. Wawasan, lagi-lagi wawasan. Karena saya bilang tadi, keinstanan teman-teman pengen naik tanpa mengikuti proses. Itu ibarat burung belum bisa terbang, punya sayap banyak tapi pengen terbang. Akibatnya apa? Nyungsep. Sakit banget. Sakit gitu kan, saya. Sakit kayak di tengah pacar gitu, saya. Enggak ya? Jadi kurang tahu. Masa nggak punya pacar sih gitu. Jadi menurut saya semua itu pasti proses. Oh iya.
learning by doing itu pasti. Dan bagaimana teman-teman memanage learning itu seperti apa. Saya selalu sampaikan, Cak, ambisi itu perlu, tapi ambisi yang positif ya. Karena apa? Dengan ambisi itu akan ada motivasi. Motivasi menimbulkan keingintahuan, belajar dan sebagainya. Ya, kita naik ini bukan nginjak orang, bukan fitnah orang, tapi benar-benar melalui proses yang teman-teman lalui dengan cara yang benar. Insya Allah di puncak nanti jayanya, orang akan apa? Akan nyokong kita semua, Cak. Bukan narik kita ke bawah lagi. Memang udah waktunya lu ada di posisi itu. Gitu. Baik internal maupun eksternal. Kita akan dikenal sebagai orang yang baik gitu, Cak. Ya, mungkin Cacang udah saya senyum segala macam. Saya sedang bertegur sapa kok. Dari ujung ke ujung lihat aja. Karena memang seneng aja gitu. Bikin orang kesenyum itu. Ih, kayaknya oke loh pagi-pagi gitu kan. Mau pagi sampai sore. Seneng aja, Cak. Jadi bagi saya, pesan saya ke teman-teman ya mau bilang milenial, Gen Z, nikmatilah proses. Sambil menikmati proses itu apa? Ya belajar banyak hal-hal yang bermanfaat ya saya. Baca-baca, mendengar dari orang-orang yang memang menurut teman-teman jadi inspirator teman-teman semua. Dengar podcast ini yang Wah, podcast ini sebagian kecil dari orang mau apa ya? Yuk kita bareng-bareng gitu. Yuk bareng-bareng kita maju. Gimana kita ganding-ganding tangan bareng gitu ya? Yuk kita siap-siap nih. Ya kita harus jadi yang terbaik pada saat masa konsolidasi. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan kemampuan teman-teman. Dan apa ya? Loyalitas, dedikasi itu insya Allah akan muncul sendiri tuh, Cak. Kalau kita memang udah apa namanya? Sudah waktunya kita dianggap tadi, oh ya udah, kalau Allah bilang gini, Cak. Oke, udah waktunya naik-naik. Waktunya naik-naik. Dengan apa? Memantaskan diri kita. Emang udah pantas lo naik. Oke, naik. Ya, tapi dengan cara yang baik. Itu aja sih. Dan insya Allah teman-teman yang sudah mulai proses itu hasilnya baik, tumbuhnya baik, buahnya akan baik, Cak. Dan itu akan nikmat banget. Itu udah, Cak. Jadi tadi wawasan dan menikmati prosesnya. Menikmati proses. Udah itu aja sih. Ya. Ya, keren banget Bapak. Aduh. Makasih Pak, udah datang loh Pak. Siap, Cak. Makasih banget. Makasih banget udah sharing, udah menjawab semuanya. Mungkin terlalu singkat ya Pak. Kalau Bapak banyak cerita banget soalnya. soalnya. Pengen banget cerita, Cak. Mungkin lain waktu lah. Nanti mungkin batch kedua. Pak Tommy bakal diundang lagi. Siap. Makasih Pak Tommy. Sama-sama. Thank you ya, Cak. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa diikuti episode selanjutnya dari Suara Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.